Mantan Kepala Sekolah SD Negeri 79 Palembang, Nurmala Dewi, kembali menjalani sidang kasus dugaan penyelewengan dana BOS SD 79 Palembang. Sidang digelar secara tatap muka diketuai oleh Hakim Mangapul Manalu di Pengadilan Tipikor Palembang pada Rabu 17 November. Pada sidang kali ini, JPU Kejari Palembang menghadirkan 2 orang saksi, yakni dari pihak sales penerbit buku 3 serangkai bernama Denny dan saksi ahli kerugian negara bernama Rodian. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Ripoku.com, Nisya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Nisya. Selamat sore, Nisa. Ya. Ya, selamat sore. Apakah benar JPU Kejari Palembang akan mendalami keterlibatan Dinas Pendidikan Palembang terkait kasus dana BOS SD 79 ini? Benar sekali, Mei. Hal itu disampaikan langsung oleh Jaksa Penuntutan Pitsus Kejari Palembang saat ditemui usai persidangan. Lalu berdasar apa pihak JPU mendalami keterlibatan Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam kasus ini? Dalam perkara ini, Kejari diminta untuk mendalami kasusnya disebabkan karena terdakwa dan para saksi menyebutkan beberapa nama dari pihak Dinas Pendidikan Kota Palembang terkait kasus dugaan korupsi pada dana BOS SD 79 Palembang. Itu juga disampaikan terdakwa, bahkan terdakwa mengatakan ada beberapa pihak yang meminta uang padanya. Seperti itu, Mei. Kemudian apakah sebelumnya pihak Dinas Pendidikan Kota Palembang telah dihadirkan dalam persidangan atau bagaimana? Oke, untuk pihak Dinas Pendidikan Kota Palembang sendiri sudah ada yang di beberapa nama yang dipanggil untuk menjadi saksi di persidangan. Hanya saja saat ditemui awak media di luar ruang sidang, hampir semua para saksi itu tidak mau memberikan statementnya sedikit pun terkait keterangan mereka sebagai saksi dalam kasus ini. Seperti itu, Nih. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan JPU Pitsus Kejari Palembang. Berikut tayangannya untuk Anda. Keterangan ahli intinya dia mendukung terkait pembuktian kerugian negara sama mendukung pembuktian dakwaan jaksa penuntut umum. Terkait keabsahan atau sah tidaknya pencairan triwulan 3 dikarenakan berdasarkan keterangan dari tim manajemen BOS kemarin bahwa pencairan ini, Pak, keterangan ahli intinya dia mendukung terkait pembuktian kerugian negara sama mendukung pembuktian dakwaan jaksa penuntut umum. Terkait keabsahan atau sah tidaknya pencairan triwulan 3 dikarenakan berdasarkan keterangan dari tim manajemen BOS kemarin bahwa pencairan dana BOS triwulan 3 SDN 79 tidak dilampirkannya dokumen persyaratan, salah satunya itu adalah laporan pertanggungjawaban triwulan 2 dana BOS SDN 79. Tapi di triwulan 3 dananya bisa cair seperti itu. Kalau menurut juknisnya itu tidak bisa dicairkan, dan ahli tadi berpendapat bahwa hal tersebut seharusnya tidak bisa dicairkan. Itu. Namun kenyataannya dari tim manajemen BOS Diknas Kota Palembang mencairkan dana BOS triwulan 3 SDN 79 Kota Palembang. Dalam Nah, kalau besarannya itu kalau nggak salah sekitar 300-an kalau nggak salah, 300 atau 200-an. Kalau secara juknis itu sudah menyalahi juknis seperti itu. Tapi untuk apakah ada penyimpangan di situ perlu dilakukan pendalaman lebih jauh kan. Manajemen BOS dari pihak dinas. Sesuai dengan surat keputusan dari wali kota, tim manajemen BOS tahun 2019 itu dari Diknas Kota Palembang. Memang kalau untuk yang dari 3 serangkai ini, dia memang hanya untuk buku wajib. Kalau buku wajib secara juknisnya itu memang dia ada satu kesalahan, harusnya itu dibayarkan langsung. Tapi bayarkan langsung dalam artian harusnya dibayarkan by transfer, tapi ini kan secara cash antara terdakwa Zainab dengan pihak penerbit. Hai pemirsa Ripoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.